berisik, kita akan mengintip para pekerja jembatan itu. Riko menunjuk beberapa pekerja proyek jembatan yang ada di kampung kami. Para pekerja itu terlihat amat sibuk. Mereka mau ngapain ya? Itu apa dalam buntalan kain itu? Jariku pun refleks menunjuk buntalan kain layaknya bantal berwarna putih. Aku langsung menutup mulut karena takut ketahuan oleh para pekerja itu. Sepupuku merasa curiga karena ada beberapa rahasia yang tak diberitahukan oleh para pekerja dari kampung kami itu. Terlihat kala itu ada pembicaraan khusus dilakukan mereka secara tersembunyi. Tepat di jam 10 malam, kampung kami sudah sangat sepi karena warga seusai pulang dari musola langsung menutup pintu. Di sini masih kental dengan mitos-mitos mistis yang telah dipercayai secara turun-temurun. Bisa dikatakan daerah kami tinggal merupakan tempat terpencil. Bangunan-bangunannya pun masih sangat sederhana. Kita di sini terlalu jauh. Ayo, kita harus mendekat lagi, bisikku kepada Riko. Nanti kalau mereka lengah, sekarang berdiri saja di sini. Para pekerja dari luar proyek itu kasar-kasar orangnya. Aku tahu persis, balas Riko yang sangat pelan hampir tak terdengar. Aku kembali terdiam sembari mengangguk-angguk pelan. Dan pada saat itu kami berdua berada di belakang dinding anyaman bambu yang merupakan pondok kecil tempat beristirahat para pekerja itu. Beruntung sekali tempat ini tak ada pencahayaan hingga tak terlihat sama sekali bayangan tubuh kami berdua. Di sini gelap gulita, hanya ada penerangan dari beberapa buah senter yang mereka bawa. Tak banyak jumlahnya, hanya ada 5 orang saja dan tak semuanya memegang senter. Kala itu terlihat jika rombongan itu selalu mengamati sekitar, benar-benar persis gelagat pencuri. Jika tak ada apa-apa, mana mungkin bertingkah aneh begitu. Aku pun menduga sesuatu yang tak lazim mereka sedang lakukan. Ya, jembatan ini dibuat untuk menghubungkan dengan desa sebelah. Area perbatasan terdapat jurang terjal yang ada rawa kecilnya. Di rawa itu terdapat banyak sekali buaya-buaya besar. Dulunya hanya ada jembatan gantung yang biasa kami lalui sehari-hari. Jembatan sederhana itu telah banyak sekali memakan korban. Banyak orang yang terjatuh karena tak memadai. Akibatnya adalah kematian. Tentu saja jadi santapan buaya di bawah sana. Lihat itu. Mereka sedang menggali tanah pinggir jurang tepat sebelah jembatan. Aku pun tak menggubris omongan dari Riko karena masih fokus melihat para pekerja itu. Kemudian para pekerja proyek itu pun terlihat semakin sibuk. Bahkan 2 orang pekerja itu terlihat tengah mengaduk-ngaduk semen. Terlihat dengan jelas bagaimana karung semen itu dibuka dan kemudian ditumpahkan di dalam galian itu. Mereka sedang lengah, sedang sibuk. Sekarang saatnya kita mendekat pelan-pelan. Kamu ikuti langkahku saja, ajak Riko dengan sangat pelan. Aku pun mengangguk walaupun penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh para pekerja itu. Suara hewan-hewan sekitar hutan riuh terdengar. Dunia malam memang penuh selimut misteri. Serombongan kunang-kunang melewati para pekerja itu. Sebagian merasa terganggu. Aku dan Riko sekarang sudah bersembunyi di belakang pohon beringin besar tepat beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Dari sinilah obrolan-obrolan terdengar nyata. Beruntung sekali akar beringin tua ini sangat rimbun sehingga bisa menutupi kami berdua. Gimana? Sudah kan? Ucap pengaduk semen itu. Iya, barusan sudah. Tak penting terlalu dalam, yang pastinya memang harus ada isinya. Kita lakukan sekarang. Tanya lelaki pemegang senter. Nanti dulu, periksa keadaan sekitar. Tunggu sebentar, aku akan berkeliling. Sementara itu, bakarlah kemenyan di sini. Hah? Kemenyan? Buat apa benda itu? Kemenyan kan alat untuk berdukun, bukan untuk membuat bangunan. Aku pun meremas tangan Riko, merasa takut. Jantungku pun berdebar hebat kala menyadari mereka bukanlah orang baik. Seharusnya tak usah diperiksa. Saya sudah banyak ngobrol dengan para warga. Sehabis pulang dari musola, mereka akan menutup pintu. Tak ada kegiatan malam hari, kecuali jika ada hajatan.
kita aman di kampung primitif ini. Sudah, biarkan saja, sahut temannya sembari membakar kemenyan. Dari suaranya, aku pun pernah mendengar, hanya saja lupa orangnya yang mana. Soalnya, seringkali aku membantu ibuku berkeliling jualan gorengan jika waktu pagi. Dan pada saat itu, bau kemenyan pun mulai menusuk hidung. Suasana tiba-tiba terasa menjadi horor. Bulu sekitar tengkuk pun meremang tak bisa dikendalikan. Ditambah lagi ada suara burung hantu yang hingga pada batang rindu. Lelaki pembawa senter telah kembali lagi. Matanya awas menatap sekitar sembari meneranginya. Aku pun menarik kepala Riko kala cahaya senter kini menyorot ke arah pohon beringin. Ngapain kamu di situ? Bodoh sekali kamu ini. Jangan memperlambat waktu. Tak ada orang di belakang pohon beringin itu. Jikapun ada, pastilah kuntilanak. Celetuk pria yang duduk dekat ember penampungan semen. Cepatlah, saya ini sudah mengantuk, omel temannya yang lain. Dan pada saat itu, ocehan-ocehan itu pun membuat kembali bergabung ke yang lain. Aku pun langsung membuang napas lega. Tak terasa ada keringat mengalir berasal dari dahi. Merasa aman, kami berdua pun mulai mendongakkan kepala lagi. Dengan jelas terlihat mereka duduk bersila sembari menangkupkan tangan di dada. Angin pun tiba-tiba turun dari gunung secara kencang menabrak tubuhku. Dingin sekali rasanya, sekaligus menaikkan bulu roma. Wahai penunggu jurang dan rawa, izinkan kami mendirikan jembatan di sini dan jadikanlah kokoh selama-lamanya. Sebagai gantinya, sesuai perjanjian kita, kami telah bawakan tumbalnya. Mendengar hal itu, aku dan Riko pun langsung berpandangan ngeri mendengar ucapan lantang dari salah satu pria di sana. Inikah sisi gelap pembangunan? Apa ya tumbalnya? Apakah kepala kerbau? Kumam Riko seorang diri. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tangis bayi. Aku pun baru menyadari jika yang ada di dalam buntalan itu ternyata seorang bayi. Anak siapa itu? Di mana mereka mendapatkannya? Dan pada saat itu sekujur tubuhku pun gemetar untuk pertama kalinya menyaksikan hal sekecil ini. Seorang lelaki bertubuh gempal menggendong bayi itu dan seolah-olah tak memiliki hati ia melemparkannya ke dalam lubang yang mereka gali. Tangis bayi itu pun semakin pecah, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tak terasa air mataku pun turut mengalir membayangkan rasa sakit saat dilemparkan begitu saja. Kita harus berbuat apa? Desaku kepada Riko yang juga terngungu tak percaya. Ia hanya diam membisu. Cepat siramkan semennya. Bayi itu menangis terus. Nanti kedengaran orang, bahaya kita. Bisa mati kita di sini. Tanpa menyahut, kawanan itu pun langsung menumpahkan ember-ember berisi semen ke dalam lubang itu. Bayi itu pun tak lagi menangis. Ia sedang tersiksa sembari menunggu ajalnya tiba. Suara gelak tawa mereka pun menggema tanda sebuah kemenangan. Akan tetapi bagi kami itu merupakan dari tawa iblis berparas manusia. Tiba-tiba dahan-dahan pohon besar itu pun menari-nari dimainkan angin. Bayi itu disiram cairan semen hidup-hidup. Mereka bukan manusia, mereka setan berwujud manusia. Dan tanpa sadar, Riko menarik sampai putus genggaman rambut akar muda pohon beringin lantaran kesal. Tentu saja hal itu membuat gaduh sebab akar itu terjatuh dan terlihat sangat nyata. Apa yang ditakutkan pun terjadi dan pada saat itu akhirnya kami berdua pun ketahuan. Siapa di sana? Teriak salah satu pekerja proyek itu. Cahaya senter terus menyorot, selaras dengan mata tajam mereka mencari keberadaan kami. Aku dan Riko bersingut mundur pelan-pelan dalam keadaan tak bertenaga setelah menyaksikan kekejaman mereka terhadap bayi tak berdosa itu. Kami masih memikirkan cara untuk bertahan hidup. Dan pada saat itu bau kemenyan itu pun belumlah hilang. Walaupun angin makin kencang turun dari gunung, bayangan-bayangan mengerikan dikubur hidup-hidup oleh cairan semen pun masih menghantui kami berdua. Mati konyol bukanlah keinginanku ataupun Riko. Belum lagi ingatan tentang ganasnya buaya-buaya penunggu rawa, penunggu jurang yang siap mencabik-cabik siapa saja yang masuk area terlarang tersebut.
Kita tidak boleh mati di sini. Kita tidak boleh jadi santapan buaya ataupun tumbal proyek para pekerja itu. Kita harus mengerahkan segala tenaga untuk kabur. Bisikku tepat pada telinga Riko. Lelaki itu pun mengangguk paham. Kami sempat saling memandang seolah-olah sebentar lagi malaikat maut akan memisahkan. Untuk mengalihkan perhatian, ku lemparkan batu bawah pohon beringin ke arah selatan. Dan pada saat itu mereka langsung menoleh. Aku dan Riko pun segera berlari sekencang mungkin yang kami bisa, mengambil arah berlawanan dengan angin membuat perjalanan terasa berat, dingin sekali, akan tetapi tak sedingin perasaan saat ini. Kejar mereka, jangan kasih ampun. Perkataan-perkataan mereka masih terdengar dengan jelas. Walau bagaimanapun kami tengah berlari belumlah jauh. Kaki gesit memilih jalan sembari memutar-mutar tubuh menghindari ranting-ranting pohon sekitar. Suara jangkrik terdengar amat dekat karena kami menerobos semak-semak untuk menghilangkan jejak. Suara lemparan kayu terasa pada bagian punggungku. Rupanya mereka sengaja melakukan agar bisa menekankan lari kami. Sakit hingga ulu hati tak kuperdulikan. Selagi masih bisa berlari, aku pun akan terus berlari. Ingat, kita jangan berlari ke arah kampung. Nanti ketahuan, kita terobos saja bagian hutan hingga menembus sungai. Cahaya senter terus mengejar kami. Riko pun kembali mengajakku memasuki semak belukar ilalang tinggi. Goresan-goresan pinggiran daun ilalang terasa mencapik-capik kaki serta tangan kami berdua. Tentu saja mengakibatkan luka. Akan tetapi ini cara terbaik menghindari cahaya senter. Mereka akan berusaha mencari dan mengenali wajah kami. Cepat Ramini. Aku sudah kelelahan terus berlari, napas tak teratur dan sudah terasa berat. Suara-suara yang ditimbulkan dari gesekan dedaunan sudah akrab jadi teman. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tepat berada di samping kami berdua. Kalian dari mana? Ya, suara itu adalah suara dari seorang nenek-nenek. Mendengar hal itu, aku pun kemudian lari sekencang mungkin dari belakang pohon menuju pohon yang lain. Otakku pun melarang untuk melewati jalan raya sebagaimana mestinya. Dan tiba-tiba saja aku teringat kejadian keluargaku. Aku pun sangat yakin jiwaku sedang terancam dan kasus hilangnya semua keluargaku merupakan sebuah rencana busuk yang sangat matang. Sesekali senter sengaja kumatikan agar tak ada yang tahu keberadaanku. Dan di sini pikiranku benar-benar mengingat kejadian di mana keluargaku hilang. Bukankah perkara mudah untuk melewati semak belukar malam hari? Jantungku pun seolah-olah hendak pecah karena dipaksa memompa darah dengan begitu kencangnya. Nyawa benar-benar bagai di ujung rambut. Hari ini memang tak ada yang baik. Jarang sekali terdengar lolongan anjing menjelang malam. Biasanya anjing ataupun serigala sering melolong saat tengah malam. Sudah ada firasat tak baik sebelumnya. Beberapa jangkrik yang berdiam diri di belakang semak rambat terkejut karena kehadiranku yang menerabas wilayah tempat tinggalnya tanpa permisi. Sontak saja hewan-hewan itu pun bersuara lebih kencang, memekakkan gendang telinga. Ada seekor ular daun berlari menjauh karena suara kakiku menapakkan bebatuan basah hampir berlumut sekitaran pinggir sungai. Aku harus kemana? Suasana sepi karena warga telah menutup pintu seperti lazimnya terjadi. Waktu maghrib tidaklah baik untuk membuka pintu ataupun jendela. Angin dingin menyapa tengkuk memberikan sensasi menegangkan. Sedangkan keberadaan Riko entah di mana. Dari sini terlihat dengan jelas ada dua orang lelaki berjalan sembari membawa parang. Terlihat dengan jelas kilatan tajam parang yang dibawa oleh mereka. Tak biasa, itu pasti punya niat tak baik. Aku pun yang ketakutan bersembunyi di belakang pohon randu besar yang sekitarnya banyak ditumbuhi ilalang. Ilalang tinggi tersebut biasanya sengaja ditanam warga untuk makanan sapi. Aku pun pelan-pelan bergerak karena takut tajamnya pinggiran daun ilalang tersebut. Tak asing lagi, itu adalah para pekerja proyek yang berasal dari luar kampung. Aku tak terlalu hafal semua wajahnya, tapi tak cukup pangling sebab sering bertemu jika berpapasan saat mengantarkan kue bersama ibuku. Seandainya saja aku tak tersendirian, ada Riko yang menemani, tentu saja tak akan sepanik itu kejadiannya.
Buat apa membawa parang malam-malam begini? Aku pun bergumam seorang diri sembari menghindari tubuh dari dedaunan randu yang gugur tertiup angin. Aku menunggu dengan cemas saat dua orang itu makin dekat. Mereka hendak lewat, entah menuju kemana, tapi arahnya yang jelas tertuju ke jalan besar yang menghubungkan dengan rumah kami. Apa memang tujuannya ke rumah kami? Aku terus berpikiran negatif. Sebenarnya badanku sakit semua setelah kerja seharian, tapi ini adalah perintah. Lelaki yang berjalan sebelah kanan itu pun membuka suara. Iya, lagian mengapa sih harus jam segini? Jam istirahat bekerja loh, sahut temannya. Aku mengintip dari celah batang. Untungnya mereka tak ada yang curiga, mungkin karena posisinya malam hari. Kebiasaan warga di sini sudah dihafal oleh mereka hingga merasa aman menganggap tak ada yang mau keluar malam. Semoga ada gadis masih di rumah dan segera kita bisa tangkap. Jadi bisa cepat selesai urusan kita. Aku sudah sangat lelah. Iya, nanti urusan eksekusi biar yang lain saja. Gadis mana yang mereka maksud? Tadi bayi, sekarang gadis. Ada banyak gadis di kampung kami. Mendengar hal itu, aku benar-benar bergidik ngeri. Sangat santai berbicara tentang tumbal nyawa proses pembuatan jembatan. Rupanya memang kecurigaanku tak salah. Berurusan dengan orang haus darah tidaklah mudah. Berbagai cara akan dilakukan demi menutupi jejak kejahatannya. Pantas saja mereka sangat bersemangat memburu keluarga kami. Aku sedih memikirkan nasib ibuku dan juga nenekku yang menjadi korban tanpa tahu apa-apa. Entah siapa yang salah dalam kasus ini. Apakah aku dan Riko terlambat menceritakan semuanya? Mungkin jika kami berterus terang, ibu dan juga nenek bisa memberikan pikiran sebagai solusi karena dasar pengalaman hidup dan umur mereka yang lebih tua. Sebuah keputusan untuk menyembunyikan boroknya pekerja proyek juga bukan tanpa alasan. Membocorkan pada lebih banyak orang akan membuat masalah kian rumit, walaupun pada keluarga sendiri. Seharusnya aku mencegah saat ibu menerima pekerjaan sebagai pengisi jajanan. Mendatangi lokasi sama saja seperti mendatangi kandang harimau. Maafkan Ramini. Dan tiba-tiba saja air mataku terus mengalir. Kali ini dengan apa mereka akan dieksekusi? Obrolan dua orang itu pun berlanjut. Seperti biasa, diambil kepalanya dan ditanam di sisi jembatan. Nanti badannya kita buang ke sungai induk yang akan mengalir ke kampung ini. Dengan begitu akan menutupi jejak kita. Mayat akan ditemukan dalam keadaan rusak dan akan menyulitkan proses evakuasi. Bagi disambar petir saat ku dengar ucapan tersebut. Bagaimana tidak, semua obrolan itu secara tak langsung membuka tabir misteri atas ditemukan mayat wanita yang membusuk di sungai kampung tempo hari. Rupanya ini semua ulah mereka. Lantas sudah jelas kepala wanita itu ditanam untuk umpan setan. Kepalaku terasa berdenyut, seolah-olah kembali pada malam itu di mana aku dan Riko mengintip lelaki yang menggali tanah sekitaran proyek. Ternyata isinya adalah seorang wanita. Firasatku mengatakan jika wanita yang hanyut tersebut adalah dia. Dan benar, ini tak salah lagi. Akan tetapi, mengapa ada kain kafan yang tergantung di pohon? Sepertinya wanita itu sengaja dibunuh dulu dan dicuri dari pemakamannya. Tebakanku begitu sesuai dengan kenyataan yang kami lihat. Pelik, ini sangatlah pelik. Dua lelaki itu semakin jauh seiring langkah kakinya dan aku benar-benar tak bisa mendengar apa-apa lagi tentang obrolan mereka berdua. Aku pun ingin sekali mengikuti dan menguping, adalah ketidakmungkinan. Nyawaku bisa langsung melayang sebab sabetan parang yang akan menembus leherku. Aku meneruskan perjalanan. Entah mengapa pikiranku cemerlang muncul untuk menemui Pak Udin. Hanya beliau satu-satunya orang yang dapat dipercayai saat ini. Awalnya aku hendak menuju rumah kepala kampungku ini. Beliau orang penting yang harusnya tahu masalah ini. Akan tetapi hasrat jiwaku berat melangkah ke arah sana. Lebih baik menuju rumah Pak Udin saja. Aku pun merasa lega kala telah sampai di hamparan kebun kelapa. Rumah Pak Udin hanya berjarak beberapa meter saja.
Rumah Pak Udin pun nampak terlihat dengan jelas diterangi cahaya lampu bagian dalam dan luarnya. Dari horden jendelanya terlihat dengan jelas jika sedang ada beberapa orang yang mengobrol di ruang tamu. Aku takut mengganggu, tapi jika tak memberanikan diri menyapa, aku takut ketahuan para pekerja proyek yang tak dapat ditebak kelakuannya busuknya itu. Dan pada saat itu, aku pun langsung melangkahkan kaki dan langsung memberanikan diri untuk memanggil nama Pak Udin dan memberikan salam. Assalamualaikum, Pak Udin. Ini saya Ramini, Pak. Dan tidak lama kemudian terdengar jawaban salam dari Pak Udin. Waalaikumsalam, cepat masuk. Aku pun kemudian diajak masuk dan pintu langsung dikunci rapat. Betapa terkejutnya aku kala melihat beberapa lelaki bertubuh kekar memenuhi tempat duduk ruangan tamu. Tampaknya mereka sedang membicarakan hal serius. Di atas meja juga ada kertas karton yang telah dicoret-coret bak sebuah peta. Sekilas terlihat jika ada gambaran pepohonan seperti hutan. Aku tak peduli dengan kondisi apapun. Aku tak sanggup menerima kenyataan sebatang kara pun langsung menangis memeluk istri Pak Udin. Tolong Ramini, Pak. Tolong. Semua keluargaku hilang, Pak. Astagfirullah, hilang semua. Termasuk nenek? Pertanyaan Pak Udin kali ini membuatku teronjak. Dari mana ia tahu jika nenek juga hilang? Kejadiannya belum lama dan baru saja aku yang tahu. Sekitar rumah kami sepi dengan jarak rumah tetangga cukup jauh, dan itu juga dibatasi ladang serta kebun karet. Iya, Pak, nenek hilang tadi sore. Aku pun masih melanjutkan isak tangisku. Sudah, kamu tenang dulu, Ram. Para lelaki ini akan membantu kita mengungkap sisi buruk proyek jembatan. Sekarang tenangkan dirimu dan ceritakan semuanya dari awal. Semuanya yang tentang kamu ketahui, termasuk bayi yang disiram adukan semen, pinta Pak Udin. Sudah, jangan nangis lagi. Nama saya Andri, dan ini rekan-rekan saya akan membantu kampung ini. Lelaki berkulit coklat menatapku penuh kasihan. Kemudian aku pun mulai bercerita semuanya. Awal dari pertualanganku dan Riko yang melihat sendiri mereka menganiaya bayi, dan sampai detik ini hilangnya semua keluargaku dengan sangat misterius. Mereka semua pun mendengarkan dengan serius. Sesekali kepalanya mengangguk-ngangguk paham. Aku tak tahu siapa mereka, tapi di dalam hati merasa nyaman bercerita tanpa beban. Mereka orang-orang baik, aku sangat yakin itu. Semuanya sudah direkam untuk kronologinya, ucap temannya itu. Aku yang terkaget-kaget jadi membulatkan mata. Jangan takut, Ram, mereka ini polisi. Istri Pak Udin pun membisikkan tepat di telingaku. Ada rasa lega yang teramat sangat merasuk ke dalam ubun-ubunku. Terima kasih atas informasinya. Ini sudah cukup jelas jika memang ada tumbal nyawa proyek jembatan, suatu yang ilegal dan melawan HAM. Kita harus bertindak malam ini juga. Apakah keluargaku akan selamat? Tanyaku dengan serius. Pertanyaan yang cukup bodoh sengaja dilontarkan bibirku atas dasar rasa panik luar biasa. Secara logika, mana ada yang tahu nasib orang yang sedang diculik. Kita hanya bisa berharap yang baik-baik saja dan selalu berdoa terhadap Tuhan. Para polisi itu pun tampak sangat sibuk dengan kertas karton dan telepon genggamnya. Aku hanya diam sembari duduk di sebelah istri Pak Udin. Setidaknya aku aman di sini, jauh dari para pekerja proyek yang haus kepala manusia demi tumbal proyek. Budi luhur adalah musuh bebuyutanku sejak dulu. Di mana-mana ia selalu membuat kejahatan. Harta kekayaannya yang melimpah ruah bisa membeli apapun termasuk nyawa manusia. Kasus hilangnya manusia dan kasus tindak pidana lainnya sudah jadi konsumsinya. Setelah lama menunggu, akhirnya malam ini datang juga. Aku pun bergidik ngeri. Pak Budi luhur ternyata memang tak sebaik arti namanya. Ia manusia kejam. Tak berselang lama, datanglah sebuah mobil yang bertamu. Serombongan lelaki bertubuh tegap datang. Mereka memakai baju biasa, pasti untuk penyamaran. Tak ada satupun yang memakai seragam polisi. Dan tak butuh waktu lama, mereka telah pamit untuk menuju lokasi proyek jembatan. Maaf Bu,
Mengapa tiba-tiba ada polisi di sini? Tanyaku yang penuh penasaran kala mobil telah menjauh. Kami tak diperkenankan untuk ikut serta. Suami ibu yang melaporkan kasus hilangnya bayi Mariamah dan kasus hilangnya kepala Warni pada Pak Andre. Pak Andre adalah sepupu suami ibu, jawabnya yang penuh dengan penjelasan. Aku pun mengangguk pelan, dalam hati terus berdoa apapun yang terjadi, semoga keluargaku bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Bu, Ram ini mau ikut ke sana, Bu. Jangan, Ram, terlalu bahaya. Ia pun mencegah dengan wajah panik dan pada saat itu aku pun menuruti nasihat istri Pak Udin. Akan tetapi entah mengapa tetap saja naluri penasaran tetap menghantui ikut turut serta dan segera tahu kabar keluargaku. Bagaimana kabar emak, nenek dan juga Riko. Otakku benar-benar kacau. Mengapa harus masuk dalam urusan tumbal proyek? Kami hanya orang biasa yang tak punya daya apa-apa untuk melawan mereka yang penuh kuasa dan materi. Dan pada saat itu aku pun hanya bisa menuruti nasihat dari istri Pak Udin. Akan tetapi entah mengapa tetap saja naluri penasaran tetap menghantui ikut turut serta dan segera tahu kabar keluargaku. Bagaimana kabar ibuku, nenek dan juga Riko? Otakku benar-benar kacau. Mengapa harus masuk dalam urusan tumbal proyek? Kami hanya orang biasa yang tak punya apa-apa dan tak punya daya apa-apa untuk melawan mereka yang penuh kuasa dan materi. Aku belum bisa tenang walaupun saat ini sudah aman di rumah Pak Udin. Akan tetapi bagaimana jika orang-orang proyek menuju ke sini dan menghabisi nyawa kami? Di rumah ini hanya ada aku dan istri Pak Udin saja. Tak ada daya jika para lelaki durjana itu datang ingin membunuh. Jika dendam, apapun bisa dilakukan. Itulah mengapa dalam agama dendam sangat dilarang keras karena akibatnya sangat fatal, dapat merusak naluri dan sisi baik manusia. Tidak lama kemudian, tepatnya setengah jam berlalu, aku terus berkeliling di ruang tamu sedangkan istri Pak Udin terus berdoa dan berzikir memohon keselamatan. Kami berdua memang diperintahkan untuk diam di rumah ini sampai semuanya selesai. Akan tetapi aku tak tahan lagi, ini menyangkut nyawa keluargaku. Sebatang kara selama beberapa jam saja sudah hampir membuatku gila. Apalagi jika seterusnya, berat sekali hidup ini. Bu, kita akan susul mereka secara diam-diam yuk, Bu. Ibu juga berpikir begitu, Ram. Risikonya cukup besar untuk nyawa kita, sahutnya tampak bingung. Tapi Bu, seandainya ada beberapa pekerja proyek yang sedang menuju ke sini tanpa sepengetahuan Pak Udin dan tanpa pengetahuan polisi, bagaimana nasib kita, Bu? Kita tetap saja terancam, Bu. Iya, Ram, kamu benar. Itu artinya kita harus segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Dan pada saat itu istri Pak Udin pun tampak terbuka pikirannya setelah mendengar isi pikiranku. Tak terbayang jika ada beberapa orang yang lolos dari polisi dan menuju rumah ini. Kepala kami adalah sasarannya. Tanpa banyak bicara lagi, kami berdua pun segera mengendap-endap pelan-pelan lewat pintu belakang dan mengunci rapat daun pintu dengan sanggahan kayu serta kawat yang dipelintir. Setelah yakin semuanya aman, kami mulai perjalanan menuju lokasi proyek jembatan. Aku pun sangat yakin mereka akan membawa keluargaku ke sana malam hari untuk ditumbalkan, sama seperti korban sebelumnya yang ditanam kepalanya, lalu mayatnya dibuang ke sungai ataupun ke dalam hutan. Alibi hanyut dari sungai dan dimakamkan binatang buas adalah senjata mereka. Dan tiba-tiba saja, baru berjalan beberapa langkah, suara lolongan anjing kembali terdengar. Itu adalah anjing penunggu hutan belakang kampung. Hewan itu terdiri dari serombongan anjing berwarna hitam yang menindai gua seberang telaga. Kabarnya telaga itu sangatlah jernih airnya. Akan tetapi tak ada satupun yang berani mendatanginya. Mendengar suara lolongan anjing, aku pun bergidik sambil memegang erat jari jemari Bu Emah. Ya, namanya Bu Emah, istri dari Pak Udin. Wanita itu tak kalah panik. Ia mengeratkan genggaman tangan kami. Suara berisik dari dedaunan kering dan ranting kebun labu menemani perjalanan kami berdua.
Jarak dari rumah Pak Udin ke lokasi proyek jembatan tidaklah terlalu jauh. Jantungku pun berdetup dengan kencang kala mendengar suara tembakan. Apakah ada korban? Bagaimana keluargaku? Apakah ditemukan? Suara tembakan, Ram. Iya, Bu. Mengerikan sekali, Bu. Kita sembunyi saja di belakang pohon beringin besar itu, Bu. Perlahan-lahan kami pun merayap dan bersembunyi di belakang pohon beringin. Kami tak terlalu bisa melihat apa yang dilakukan polisi yang berkerumun di ujung sana. Yang pastinya di tempat ini bisa dikatakan aman. Ram, kamu selamat, Ram. Aku pun terkejut mendengar suara itu. Aku pun membalikan badan dan itu adalah Riko. Wajahnya penuh kotoran tanah coklat dan bajunya separuhnya telah robek-robek. Apapun itu, aku tak peduli asalkan dia selamat. Kamu selamat, Riko? Kamu tak diculik pekerja proyek itu? Tanyaku sembari melihat wajahnya agar benar-benar yakin jika di depanku bukanlah hantu. Alhamdulillah, Ram, aku selamat. Memang kami sempat diculik oleh Om Dongklo, tapi saat sepi aku melepaskan ikatan tangan pada pisau yang terselip di dinding. Aku dan ibumu disekap dalam rumah sewa pekerja proyek itu. Cerita Riko yang penuh antusias. Syukurlah kalau kamu selamat, Rik. Kami sangat mengkhawatirkan kalian. Sambung Bu Emma lega. Lalu sekarang di mana Ibu? Tanyaku dengan serius. Sudah. Kamu jangan khawatir. Ibumu kutitipkan di rumah Bi Yama karena beliau mengalami luka-luka akibat pelarian kami dari Om Dongklo. Ibumu mengalami beberapa luka sabetan pisau pada tangan dan kakinya. Bi Yama dan ibunya yang mengobati. Mang Okang sedang mengumpulkan warga. Aku kembali ke lokasi proyek ini karena mengkhawatirkan nasibmu dan juga nenek. Mereka pasti akan mengincar kalian. Mendengar hal itu, dadaku pun terasa sesak. Mendengar kisah-kisah dari Riko, tak terbayangkan bagaimana perjuangannya dan ibu dalam melawan maut. Hati pun terasa pedih hingga air mata pun kembali menetes jika membayangkan luka di tubuh ibu. Apakah lukanya dalam? Bu Emma mewakili pertanyaanku. Alhamdulillah tidak, Bu. Lukanya ringan, tak sampai menusuk dalam. Hanya bagian kulitnya saja yang kena sabetan. Riko, aku senang kalian selamat, tapi mereka berhasil menculik nenek. Aku pun berkata jujur sembari bercucuran air mata. Mendengar ucapanku, lelaki berambut keriting itu pun langsung pergi dan menerabas pepohonan untuk lebih mendekati jembatan. Aku tak mampu mencegahnya sebab kepanikannya tak mampu diredam. Aku dan juga Bu Emma pun merasa sangat nyaman dan juga lega kala cahaya obor datang dari warga sekitar. Semua warga mendatangi lokasi jembatan hingga tempat ini terang benderang oleh cahaya senter dan obor-obor besar. Setelah merasa aman, aku pun memberanikan diri mendekat dan melihat apa yang telah terjadi. Suara riuh kemarahan warga beraneka macam umpatan yang keluar. Tentu saja hal ini membuat warga geram. Bakar saja hidup-hidup. Bakar saja, manusia tak punya hati. Penghuni neraka jahanam. Rupanya Riko telah membocorkan kejadian pada Mang Okang dan membuat lelaki tersebut memanggil semua warga. Berita tersebut telah tersebar luas hingga memuncakkan amarah warga. Malam ini sungguh keajaiban yang tiada tara ketika polisi dan warga berkumpul bersamaan membuat para pekerja proyek dari luar tak bisa berkutik. Sabar, kita tidak boleh main hakim sendiri. Kami adalah polisi dari kota. Biarlah kami yang menyelesaikan secara hukum. Suara Pak Andri terdengar nyaring karena beliau berbicara menggunakan toa. Toa itu milik mandor proyek untuk lebih mudah menghandle bawahannya. Dan tiba-tiba saja suara tembakan terdengar lagi beberapa kali. Rupanya polisi menembak kaki beberapa orang yang berusaha hendak kabur. Betapa kagetnya aku saat melihat wajah mereka. Di antara orang asing tersebut ada Pak Budi Luhur, Mas Dongklo, dan kepala kampung. Ya Allah,
mengapa ada kepala kampung? Rupanya ini adalah jawaban dari kerjasama yang hendak mereka bicarakan tempo hari saat aku sempat menguping pembicaraan yang belum usai. Kepala kampung. Dan amarah warga pun makin memuncak jika mengetahui salah satu dalang pelindung pekerja proyek hingga terlindungnya dari jeratan hukum adalah kepala kampung. Pantas saja ia cepat sekali menghentikan dan membujuk keluarga Warni untuk menutup kasus hilangnya kepala bocah itu. Rupanya ada skandal permainan orang dalam yang busuk. Pak Budi Luhur telah sukses menjebak Pak Kepala Kampung. Aku benar-benar tak tega kala melihat istri kepala kampung berlinang air mata hingga bersuara parau. Akan tetapi, apa hendak dikata semuanya telah terjadi dan rupanya istrinya sama sekali tak tahu tentang perjanjian mereka. "Kamu itu kepala kampung ini?" tanya Pak Andri dengan tegas. Bau amis darah menyeruak tajam menusuk hidung. Darah yang keluar dari lutut para penjahat itu pun cukup deras membasahi semen baru jembatan itu. Aku pun bergidik ngeri. Benar Pak, berapa kamu dibayar Budi Luhur untuk kerjasama klub ini? Sampai rela menjual kepala wargamu? 100 juta Pak. Amarah warga kian memuncak hingga ada yang melempari batu tempat di kepalanya. Hal itu segera dicegah polisi. Beberapa tersangka langsung dibawa ke dalam mobil polisi agar tak jadi amukan massa. "Pak, tanyakan di mana mereka menyembunyikan nenek saya, Pak." Riko pun maju paling depan. "Nenek kamu masih hidup. Kami menyekapnya di kebun bambu. Cari saja." Aku dan Om Dongklo sembari meringis kesakitan. Mendengar hal itu, kami segera menuju hutan bambu bersama sebagian warga. Ramainya orang-orang membuat nenek cepat ditemukan. Beliau disekap hingga pingsan, diikatkan pada serumpunan bambu besar. Singkat cerita, keesokan harinya lokasi tempat penanaman tumbal pun digaris polisi. Benar saja, terdapat baju bayi yang terkubur dalam cairan semen itu. Akan tetapi jasadnya sudah hancur karena bayi terdiri dari tulang rawan yang lembut. Di beberapa lokasi juga ditemukan kepala manusia. Proses ini disaksikan oleh masyarakat luas. Aku tak ikut ke sana karena harus menjaga ibu dan juga nenek di rumah. Sedangkan Riko yang menceritakan dengan detail. Sedangkan Bik Yamah dan juga Mang Okang kembali pilu meratapi nasibnya. Misteri hilangnya bayi mereka telah terpecahkan. Begitu juga keluarga Warni sangat terpukul dengan ditemukannya tengkorak kepala anak mereka. Suasana dipenuhi haru biru kesedihan. Tak ada orang yang mampu menahan kesedihannya. Ditemukan juga tengkorak kepala orang dewasa yang kutebak adalah milik jasad wanita yang ditemukan di sungai. Selama beberapa hari, aku, Riko, dan juga Pak Udin jadi saksi untuk keterangan polisi. Dengan senang hati, kami pun menuruti demi berlakunya hukum dalam negeri. Akan tetapi, apapun yang kami lakukan tetap saja tak dapat mengembalikan nyawa bayi Bik Yamah dan juga Warni. Para pelaku kejahatan pembunuhan berencana dijerat pasal berlapis dan dihukum 3 tahun penjara. Aku tak yakin seringan itu karena uang tetaplah dipandang orang. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.